Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori distribusi atau yang biasa dimaksud dengan probabilitas. Nama saya Yuni Maulina Sari sebagai ketua dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori distribusi peluang yang terdiri dari distribusi normal, distribusi binomial, distribusi multinomial, dan distribusi Poisson. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang distribusi normal, yaitu yang dimaksud distribusi Gauss adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistik, yang merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Untuk rumusnya yaitu fungsi densitas yang dilambangkan dengan fx sama dengan 1 per simpangan baku dikalikan akar 2pi dikalikan e dikalikan setengah dikalikan x dikurangi rata-rata per simpangan baku kuadrat lalu dikuadratkan. Distribusi data dikatakan berdistribusi normal apabila data tersebut simetris, yaitu bila nilai rata-rata, median, dan modus sama. Karakteristik distribusi normal antara lain, satu, grafiknya akan selalu di atas sumbu datar X, bentuknya simetris, X sama dengan mean. Ketiga, mempunyai satu modus atau unimodal. Keempat, grafiknya mendekati atau berasimtot sumbu datar X. Dan kelima, luas daerah grafik selalu sama dengan satuan unit persegi. Contoh kurvanya bisa kalian lihat di gambar tersebut. Distribusi normal baku atau standar adalah distribusi normal dengan mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Yang ada rumusnya yaitu transformasi yang disimbolkan dengan Z sama dengan X dikurangi mean dibagi simpangan baku. Transformasi ini mempertahankan luas di bawah kurva, yaitu luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2 akan sama dengan luas di bawah kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2 yang disimbolkan dengan rumus Z1 sama dengan X1 dikurangi mean dibagi simpangan baku dan Z2 sama dengan X2 dikurangi mean dibagi simpangan baku, dan begitu seterusnya sehingga kurvanya seperti berikut. Kurva distribusi normal yang dilambangkan dengan mean akan standar dengan kurva distribusi normal standar yang disimbolkan dengan Z. Untuk membaca Z-score pada distribusi normal di sini yaitu harus menggunakan tabel Z-score yang bisa dilihat di gambar berikut. Saya akan menjelaskan sedikit cara membaca tabel Z-score, yaitu silakan lihat di tabel Z 0,1 dan di kolom 0,01. Seandainya nilai Z-score yaitu 0,101, maka hasilnya 0,5038. Bisa kalian lihat di kolom tersebut. Baik, saya akan sajikan contoh soal distribusi normal, yaitu sebuah data berat badan kelompok siswa mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 55 dan simpangan baku sama dengan 5. Tentukan Z-score untuk A, berat badan 60, B, berat badan 52. Maka cara penyelesaiannya yaitu diketahui rata-rata sama dengan 55 dan simpangan baku sama dengan 5. Jika X sama dengan 60, maka Z sama dengan, masukkan rumusnya yang tadi, X dikurangi mean dibagi simpangan baku, yaitu 60 dikurangi 55 dan dibagi 5. Hasilnya 1,000. Mohon maaf ada kesalahan ketik. Yang B, jika X sama dengan 52, maka rumusnya sama, dimasukkan Z sama dengan X dikurangi mean dibagi simpangan baku, yaitu 52 dikurangi 55 dibagi 5, hasilnya min 0,600. Maka yaitu Z-score-nya berada di 1,00. Silakan lihat di tabel Z-score 1,00, yaitu P X kurang dari 60 hasilnya 0,8413. Jika dijadikan sebagai persen yaitu 84,13%. Sementara jika berat badan lebih dari 60 yaitu 1 min P
X kurang dari 60, yaitu 1 dikurangi 0,8413, hasilnya 0,1587. Jika dijadikan persen, yaitu 15,87%. Sama seperti yang A, yang B juga seperti itu caranya. Silahkan kalian lihat nilai z-score 0,60 di tabel z-score yang tadi. Selanjutnya ada latihan soal distribusi normal. Kerjakan sesuai apa yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi binomial, yaitu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Percobaan terdiri dari beberapa usaha tiap-tiap ulangan percobaan bebas satu sama lainnya. Contohnya, pelemparan sekeping uang logam sebanyak 5 kali. Uang logam ada sisi angka dan sisi gambar. Suatu usaha Bernoulli dapat menghasilkan kesuksesan dengan probabilitas P dan kegagalan dengan probabilitas G, yaitu rumusnya 1 dikurangi probabilitas kesuksesan. Nilai binomial, ciri-cirinya yaitu percobaan dilakukan sebanyak n kali. Kedua, setiap kali percobaan mempunyai 2 kemungkinan hasil, kesuksesan atau kegagalan. Ketiga, kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan sama. Dan keempat, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain. Jadi hasil percobaan yang pertama itu tetap dan tidak akan mempengaruhi hasil percobaan selanjutnya. Selanjutnya, rumus distribusi binomial yaitu disimbolkan dengan P atau X, peluang dan nilai variabel random, sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi x faktorial dikalikan x faktorial dikalikan p pangkat x dikalikan q pangkat n min x. Contoh soalnya yaitu misalkan kita mempunyai satu buah koin yang terdiri atas 2 sisi depan dan di belakang. Misalkan kita mengundi sebanyak 10 kali, melemparkan koin tersebut sebanyak 10 kali. Pada undian pertama kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Pada undian kedua kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang, dan seharusnya. Berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali. Diketahui jumlah percobaan sama dengan 10, peluang sukses 1 dibagi 10 sama dengan 0,5, peluang gagal 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Ditanyakan, berapakah sisi depan muncul? Sebanyak 2 kali. Maka ditemukan jawaban seperti ini. 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial dikalikan 0,5 kuadrat dikalikan 1 dikurangi 0,5 kuadrat dipangkat 10 min 2 sama dengan 0,0439. Seperti itu jawabannya. Dan di bawahnya ada latihan soal, silahkan kerjakan sesuai apa yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi multinomial yang merupakan generalisasi dan distribusi binomial. Jadi pembagian hasil pabrik jadi ringan, berat, atau masih dapat diterima. Distribusi multinomial ini sama seperti distribusi binomial, tapi bedanya distribusi multinomial ini masih ada kemungkinan masih dapat diterima. Umumnya bila suatu usaha dapat menghasilkan K, hasil mungkin E1, E2, bahkan selanjutnya. Contoh soalnya yaitu bila 2 dadu dilontarkan 6 kali, berapakah peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali? Sepasang bilangan yang sama 1 kali, dan kombinasikan lainnya 3 kali. Jawabannya seperti ini. E1 jumlah 7 atau 11 muncul, yaitu akan mendapatkan himpunan 3,4, 3 ditambah 4, 7, dan 6,5 atau 5,6. 6 tambah 5 sama dengan 11. Sama seperti itu, E2 dan E3 sama seperti E1 untuk mencari himpunannya. Dan patut digarisbawahi nilai ini tidak berubah selama ke-6 usaha dilakukan. Kenapa ke-6 usaha? Karena di soalnya dilontarkan sebanyak 6 kali. Nilai tersebut tidak akan berubah sampai percobaan selesai. Maka akan ditemukan F X sama dengan 6 dibagi 2,13. 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 1 faktorial dikalikan 3 faktorial dikalikan 2 per 9 kuadrat dikalikan 1 per 6 dikalikan 11 per 18 kubik. Hasilnya 0,1127. Selanjutnya ada latihan soal distribusi binomial, silahkan dikerjakan sesuai apa yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi Poisson.
yaitu probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Distribusi Poisson banyak digunakan dalam hal berikut: menghitung probabilitasnya terjadi peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas atau panjang tertentu. Contohnya, kalian bisa menghitung banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air. Banyak kesalahan ketik per halaman sebuah buku. Rumus distribusi Poisson sebagai berikut. Contoh soalnya yaitu sebuah alat-alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL 40 watt setiap hari 5 buah. Jika permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan berikut? A. 0 lampu TL yang terjual. B. 3 lampu TL yang terjual. Untuk jawabannya yaitu diketahui rata-rata sama dengan 5, E pangkat pin 5 sama dengan 2,7, pangkat pin 5 sama dengan 0,0067. Untuk menjawab A, 0 lampu TL, P, X sama dengan 0. Dimasukkan rumusnya, akan menghasilkan 0,0067. Dan untuk yang B sama, P sama dengan 3, karena 3 lampu TL yang terjual. Masukkan rumusnya, yaitu akan menghasilkan 0,14. Untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan seperti apa yang saya jelaskan di awal. Baik, sampai sini penjelasan saya. Terima kasih atas antusias dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian paham dan mengerti atas penjelasan yang saya berikan.